Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia akan melakukan observasi pada pengrajin sasirangan yang ada di Asam-Asam. Yuk simak terus videonya sampai habis. Sasirangan berasal dari kata sirang atau manyirang yang dalam bahasa Banjar berarti menjelujur atau teknik menjahit menggunakan tangan. Motifnya dibuat dengan jahitan dengan teknik jelujur. Mengenal kain batik sasirangan. Menurut sejarah, awalnya masing-masing motif kain batik sasirangan mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda dalam pemanfaatannya, khususnya dalam ritual upacara adat suku Banjar. Ada yang khusus untuk batamba atau pengobatan orang sakit, laung atau ikat kepala adat Banjar, kakambaan atau serudung, udat atau kemban, babat atau ikat pinggang, tapi bahalai atau jarik, sarung untuk perempuan, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangannya zaman, serta semakin mendunianya kain batik sasirangan, mulai ada pergeseran pada peruntukannya. Sekarang, kain batik sasirangan tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari ritual adat suku Banjar semata, tapi sudah melebar dan meluas melampaui batas-batas sakral sebagaimana fungsi awalnya. Kain batik sasirangan sekarang telah menjadi bahan pakaian sehari-hari masyarakat Banjar. Tidak hanya golongan elit bangsawan atau keturunan Sultan Begustian saja, tapi juga oleh masyarakat umum. Sasirangan mulai dibuat sejak abad ke-12 hingga ke-14 Masehi di Kalimantan Selatan. Pembuatannya dikenal dalam cerita rakyat yang membahas tentang masa kerajaan negara Dipa. Cerita ini membahas tentang Patih Lambung Mangkurat yang merupakan raja kerajaan negara Dipa. Ia bertemu dengan seorang wanita bernama Putri Junjung Bui. Keduanya mengadakan perjanjian untuk menikah dengan dua syarat. Syarat pertama adalah membuat sebuah istana yang hanya boleh dikerjakan oleh 40 bujangan dalam waktu sehari. Syarat kedua adalah membuat sehelai kain sasirangan berwarna kuning dalam waktu sehari yang hanya boleh dikerjakan oleh 40 perawan. Patih Lambung Mangkurat berhasil memenuhi kedua permintaan ini, dan Putri Junjung Bui kemudian mengenakan kain sasirangan tersebut untuk melangsungkan pernikahan di istana yang telah didirikan. Ia meninggalkan Sungai Tabalong yang menjadi tempat persemayamannya dan menikah dengan Patih Lambung serta menjadi permaisuri dari kerajaan negara Dipa. Pembuatan kain sasirangan umumnya masih dilakukan secara tradisional, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan kain putih. Kedua, pembuatan pola desain pada kain. Ketiga, menjahit jelujur. Keempat, membersihkan kain dengan menggunakan air dingin yang telah dicampur dengan kaporit selama 1 malam. Yang kelima, pewarnaan kain. Sedikitnya terdapat 3 cara, yaitu pencelupan, pencoletan, dan kombinasi keduanya. Pencelupan dan pencoletan untuk warna dasar kain dicelup lalu dicolet dengan variasi warna. Yang keenam, melepas jahitan pelujur. Ketujuh, pencucian. Kedelapan, pengeringan. Dan kesembilan, finishing atau disetrika. Kain sasirangan memiliki ciri khas berupa rangkaian motif yang umumnya tersusun dalam komposisi vertikal. Motif kain sasirangan menggunakan bentuk jelujur atau garis-garis vertikal dari atas ke bawah yang memanjang. Kain sasirangan terbagi menjadi 3 jenis motif utama, yaitu motif lajur, motif ceplok, dan motif
motif variasi. Motif lajur menggunakan garis tegak lurus dan garis lengkung yang memanjang. Motif ceplok adalah motif tunggal yang membentuk garis tegak lurus. Sedangkan motif variasi adalah motif tambahan untuk menghiasi motif ceplok atau motif lajur. Adapun motif tradisional sasirangan antara lain motif kulat karikit, gigi haruan, iris pudak, naga belimbur, ular lidi, bayam raja, bintang bahambur, tampuk manggis, kambang sakaki, daun jeruju, kambang kacang, kangkung kaombakan, iris gagatas, turun dayang, dan ombak sinampur karang. Kain sasirangan dipercaya mengobati penyakit demam atau gatal-gatal. Sebagai ikat pinggang, kain sasirangan dapat menyembuhkan berbagai penyakit perut. Sedangkan penggunaan sasirangan sebagai ikat kepala diyakini dapat menyembuhkan sakit kepala. Warna dari kain sasirangan yang dibuat menentukan jenis khasiat pengobatannya. Warna yang umum ditemukan yaitu warna kuning, merah, hijau, hitam, ungu, dan coklat. Kain sasirangan yang berwarna kuning digunakan untuk mengobati penyakit kuning. Kain sasirangan yang berwarna merah untuk mengobati penyakit sakit kepala dan sulit tidur. Kain sasirangan yang berwarna hijau untuk mengobati kelumpuhan. Kain sasirangan yang berwarna hitam untuk mengobati penyakit demam dan kulit gatal-gatal. Kain sasirangan yang berwarna ungu untuk mengobati sakit perut. Sedangkan kain sasirangan yang berwarna coklat untuk mengobati penyakit stres. Selanjutnya, kami akan mewawancarai seseorang di salah satu tempat pengrajin sasirangan yang ada di Asam-Asam. Oleh karena itu, yuk simak terus video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan tim ingin melakukan wawancara kepada seorang pengrajin sasirangan yang berada di Asam-Asam. Kalau boleh tahu, nama ibu siapa? Ibu Mila. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Boleh. Sudah berapa lama ibu bekerja di kerajinan ini? 4 tahun. 4 tahun. Apakah ibu merasa nyaman dengan pekerjaan ini? Alhamdulillah. Apakah dengan pekerjaan seperti ini, ibu cukup untuk menghidupi kehidupan Anda? Lebih. Alhamdulillah lebih. Apakah ibu pernah merasa kesulitan saat mengerjakan pekerjaan ini? Terkadang kendala pewarnaan mungkin itu yang membuat kesulitan karena jarak pembelian bahan kan jarak cukup jauh, Banjarmasin, Asam-Asam. Jika mengalami kesulitan, biasanya ibu akan melakukan solusi apa? Bertanya dulu sama teman-teman terdekat, misalkan ke pengrajin yang lain yang sudah lebih lama mengelola sasirangan. Apakah dalam bekerja Anda memerlukan bantuan orang lain? Ya, Apa saja alat yang dibutuhkan untuk menjahit biasanya, Bu? jarum, benang, pendada, gunting. Bisakah Anda menjelaskan langkah-langkah pembuatannya? Bisa. Awal-awal kita bikin pola dari karton, habis itu kita meletakkan di kain, dipola dengan kain. Ini pakai itu alat pewarna seperti spidol. Selesai pemulaan baru kita lakukan tahap ketiga, itu penjelujuran. Habis penjelujuran tahap keempat pewarnaan.
pewarnaan itu kan sebelum penjelidiran kita disisik dulu, habis disisik baru pewarnaan selanjutnya pendedelan, yaitu pencucian kain secara bersih biar nggak lagi warna yang lekat di kain tersebut. Kalau boleh tahu di mana alamat sasirangan Ibu? Jalan Ilir RT 5 samping Langgar Al-Fajar, Desa Asamasam. Bagaimana Ibu bisa tertarik menjadi perajin sasirangan Ibu? Ya memang basic dari awal memang ingin menguasai sasirangan. Dari awal merintis itu kan kita memang menyukai sasirangan. Nah, di situ timbullah niat kita untuk melakukan atau mendirikan sasirangan di tempat yang belum ada pengrajin sasirangannya, yaitu di Desa Asamasam. Kenapa Ibu lebih berminat di bidang sasirangan dibanding pada bidang yang lainnya? Karena di sasirangan ini kita lebih menjanjikan, maksudnya menambah perekonomian dalam sehari-hari. Terus kan di daerah kita belum ada sasirangan, maka itu lebih baik kan kita, kalau memang desa kita ada di sasirangan, maka kita lakukan untuk mendirikan sasirangan. Apakah pekerjaan di bidang sasirangan ini melelahkan? Melelahkan iya. Apakah pembuatan seni sasirangan itu sulit? Kalau sudah 4 tahun berjalan, kesulitan itu sudah mengurang. Lumayan sudah lamanya berjalan, awal-awal memang sulit, tapi lebih selanjutnya mudahlah. Kalau memang kita niat untuk membuat sasirangan, alhamdulillah enak aja. Biasanya butuh berapa lama pembuatannya, Bu? Tergantung, kadang-kadang kalau jenis motif kita banyak, motif full kadang-kadang 1-2 hari. Apakah ada pesan dan kesan untuk orang yang mau belajar di bidang sasirangan ini? Kalau untuk pesannya, semoga aja yang minat untuk belajar sasirangan ini bisa berlanjut sampai ke tahap berikutnya, biar ada cabang dari rumah sasirangan Asam-Asam ada lagi. Apalagi kalau di tempat kita cuma satu sasirangan yang berjalan selama 4 tahun ini. Ya, untuk remaja atau ibu-ibu yang ada di daerah kita ingin melanjutkan atau usaha rumahan, ya mudah-mudahan itulah yang lebih diutamakan untuk membantu perekonomian keluarga. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk wawancara kami. Sama. Usaha Ibu Milasari tentunya sekarang membawa dampak yang positif. Selain sebagai penambah penghasilan, kain sasirangan juga sebagai melestarikan budaya. Hal ini juga sebagai daya tarik kepada masyarakat agar tidak melupakan tradisi. Terima kasih ya sudah nonton video observasi kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kagak. Temiri. Kita tahu, Beb. Assalamualaikum.